Bayangkan Dayuang pai sekolah kini kuah. Anak Dayuang ka apa ditarimo PPDB atau ndak jaleh do. Gara-gara zonasi ndak tahu pai lah Dayuang ka sekolah supaya dapet ko jo tim verifikasi tolong anak ambo selean stek. Kan dulu sempat kita ya di itu. Itu mal administrasi. Itu mal. Tigo. Dah mulai no. Sana baso balik jo yang tabusar yo tagi buat serenge di pot bungo. Siang ko sana hari ko yu siang kini ko mah. Yang samo uni nan kame ko. Beliau uni Yefri Heriani, betul. Bukan ada di sekolah. Nama panjang lupa sana tahunya uni Yef yo acara ko yo tadi mau tahunya uni Yef atau celek namanya le. Uniko ketua tibunya ini, kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat nih. Mantap Dayuang kok. Uni na mantap. Luar biasa sebenarnya namun ndak ombudsman kalau padusi kepalanya do ombudswoman gitu kan. Harusnya kalau padusi. Nah, ini labaralamu nih jadi kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat kok. Baru sebalik bulan. Masa jabatannya berapa tahun tuh? Kalau di undang-undang 5 tahun Dayuang. Dia mudah-mudahan lah nak sampai 5 tahun tiba sambung balik nak. Karena ambo sana sebenarnya secara pribadi ambo lah kenal beliau lah lamu. Kini dia beliau di ombudsman ambo harus tahu banyak loh masalah di ombudsman apa saja yang dilakukan beliau di ombudsman kau. Nih pertanyaannya, ombudsman kau sabananya banyak diketahui di masyarakat awak. Tahu saja namanya, tapi manga ombudsman kau ikut ndak banyak yang tahu doh. Sosialisasi nang kurang kok atau bahas mana nih? Nah, coba dong itu. Jadi pertama memang karena umurannya masih baru. Nah, kalau menurut undang-undangnya baru lahir tahun 2008. 2008 berarti baru mulai 2 tahun. Iya. Nah, 2 tahun tamat SD kan jalan panjang itu kan. Orang-orang baru kepubar mah. Nah, itu tapi kalau misal awak perlu tahu juga dulu ombudsman itu menurut undang-undang ini lembaga negara yang punya wewenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan layanan publik yang dilakukan penyelenggara negara ataupun pemerintah dan itu tuh masuk di dalam itu BUMN, BUMD, badan hukum milik negara, swasta masuk juga. Swasta bisa juga. Dan individu yang menggunakan anggaran negara baik itu APBN, APBD dan yang lainnya dalam karajo penyelenggaraan layanan publiknya. Tapi poinnya tuh inyo menggunakan anggaran negara dalam karajo penyelenggaraan layanan publiknya. Jadi ombudsman kok dengan ada ombudsman itu mengawasi orang-orang kok agar kerajonya batua gitu. Ya, mengawasi penyelenggaraan layanan publik yang dilakukan di orang-orang tuh. Kalau individu kok nggak menarik kok nih, misalnya Dayuang dapat program, misalnya program tuh ada hibah dari Menteri Sosial atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dapatlah hibah Dayuang 300 juta misalnya. Nah, Dayuang kerajuan program tuh. Ternyata orang-orang yang terlibat merasa, kok Dayuang nak mengerajuannya sesuai aturan yo, maka orang tuh punya hak untuk melakukan pengawasan di kerajo-kerajo Dayuang. Jadi masyarakat menurut Undang-Undang 25 tahun 2009 wajib juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tuh gitu. Nah, itu yang penting cek dulu masyarakat. Hati-hati yo di sana dan cubo-cubo ngarajon yang kalau mau dong proyek pemerintahan ambo kadua aku nih ambo celek lah. Oke, itu tadi ini. Deko kan masyarakat punya hak dan kewajiban lah untuk melakukan pengawasan. Dari pengawasan mereka tuh kalau misalnya nyo lakukan komplain ke Dayuang menurut undang-undang ombudsman, ini harus menyampaikan keluhan dulu ke penyelenggara sebelum ke ombudsman. Kalau Dayuang ndak meresponnya dengan baik, Dayuang ndak melakukan perbaikan atas keluhannya itu, maka mereka akan melapor ke ombudsman. Nah, ombudsman melakukan tindakan apa kalau dilaporkan? Kalau ombudsman, laporan pertama dulu, perlu informasi yang terkait caranya mereka melapor ke ombudsman. Kan itu penting dulu nak Dayuang. Pertama, pasti datang ke ombudsman. Jadi layanan laporan itu bisa datang langsung, bisa melalui media sosial yang dimiliki oleh ombudsman. Bisa dan email bisa. Jadi tidak mesti datang orang ada di kampung. Tapi pasti ditindaklanjuti kan? Ya, kalau
kalau di dalam wewenang ombudsman ini akan ditindaklanjuti. Jadi itu. Jadi apa syaratnya? Nya punya di undang-undang itu dikecam ada syarat formil dan material. Syarat formilnya itu kan biasa syarat-syarat administratif. Ya. Nah, jaleh identitasnya. Administratif kok nak piti di sana. Ada KTP awak kan itu. Sudah tuh inilah dipastikan menyampaikan keluhan ke penyelenggara itu langsung gitu kan. Selain itu penting menjadi perhatian Jo, laporan atau keluhan itu umurannya alun 2 tahun lah. Kalau dayuang misalnya anak dayuang misal anak dayuang kok 5 tahun yang lalu bermasalah di sekolah. Dayuang laporan kini itu tidak bisa itu dah. Oh, jadi maksimalnya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun baru bisa dilaporkan. Tapi lewat di sini tuh Alena. Akan lebih baik tuh, lebih capek kan? Capek. Jangan tunggu lo 2 tahun baru melapor gitu kan. Lampi lo barang ko. Expire kan. Lampiang gitu nah, itu baru awak lapor. Jadi terus inyo ndak dalam proses pengadilan. Oh, gitu. Kasus itu atau orang yang bersangkutan? Kasusnya lah yang dilaporkan, substansi yang dilaporkan gitu ya, enggak dalam proses pengadilan. Nah, itu menjadi penting dan tentu harus kecian lo inyo di dalam wewenang ombudsman. Kalau enggak di dalam wewenang ombudsman tuh ombudsman enggak ada Nah, berikutnya tuh syarat yang materialnya tuh memastikan bahwa ada kronologis kejadiannya. Itu menjadi bagian yang terpenting. Jadi, jaleh kronologisnya gitu dan beko awak nih memastikan lo harapan yang diharapkan oleh pelapor. Tapi kalau untuk harapan tidak masuk di undang-undang itu tuh bagian yang awak harus tanggungan ke masyarakat atau pelapor yang nyunioan. Nah, terkait laporannya tuh misal nio ada perbaikan, nio ada penindakan, segala macam gitu. Tapi kalaupun itu sadonya tuh awak harus komunikasian yang menjadi wewenang ombudsman dan apakah harapannya akan bisa dipenuhi oleh ombudsman di cara-cara tersebut itu. Lah dipenuhi secara itu apa yang dilakukan? Jadi ombudsman melakukan pemeriksaan gitu kan, mulai misalnya misalnya tadi kasus yang tadi tuh diperiksa yang tadi kok. Ya, kayak dayuang tadi tibo melapor terus dicaliak tadi apakah memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat maka inyo dibawa ke rapat plenonya perwakilan. Nah, beko rapat pleno perwakilan memutuskan apakah laporan itu diperiksa di kantor ombudsman diterima atau tidak gitu ya. Kemudian diperiksa di mana di preso, apakah di kantor perwakilan. Di kantor perwakilan tuh kalau wilayah kejadian itu di perwakilan orang yang dilaporkan. Tapi kalau misalnya ini ada di provinsi Jawa Timur misalnya, maka ombudsman akan mengirim laporan ke perwakilan Jawa Timur. Kalau misalnya itu yang dilaporkan itu kementerian, misalnya kementerian dirjen dan segala macam, beko ombudsman perwakilan akan mengirimkannya ke ombudsman pusat. Karena itu wewenangnya ombudsman pusat tuh. Kalau ombudsman perwakilan Sumatera Barat, wilayahnya itu adalah di Sumatera Barat. Gitu. Nah, jadi kan sampai itu beko akan ditunjuk siapa yang akan menjadi asisten pemeriksaannya. Jadi di ombudsmanku ada banyak asisten. Kalau kini aku ada 3 baleh yang akan melakukan pemeriksaan. Mereka dibagi-bagi menjadi 3 tim, ada masing-masing substansinya gitu ya. Nah, si asisten itu akan melakukan pemeriksaan dengan pertama bisa memanggil terlapor untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi atas laporan itu, bisa menyuratinya, ataupun bisa kalau cepat biasanya bisa dilakukan dengan menelpon. Karena awak lah misalnya kalau ada kerjasama gitu kan lah tahu sih yang dapat telepon kok aku tolong dijalihan. Nah, beko penjelasan itu disampaikan kepada terlapor, beko pelapor pun beko akan melakukan klarifikasi apakah itu benar atau enggak. Dan kemudian dari hasil itu sadonya dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh terlapor ataupun pelapor, tim pemeriksa atau pemeriksa akan melakukan analisa terkait laporan gitu. Kalau selesai analisa dan ditemukan mungkin yang sesuai dengan isi laporan, terus apa yang dilakukan? Jadi gitu, ombudsman itu kan mencari tindak maladministrasi yang terjadi. Tindak maladministrasi. Tindak maladministrasi. Jadi itu perilaku yang melawan undang-undang tuh gitu ya. Perilaku yang sewenang-wenang. Nah, itu tuh tindak maladministrasi itu. Tapi beko ada ombudsman sendiri mengidentifikasi ada 10 bentuk maladministrasi yang sering ditemukan
dilakukan di berbagai kantornya. Nah, tindak maladministrasi itu ditemukan atau tidak, itu menjadi hasil pemeriksaan. Tapi Aco di dalam proses pemeriksaan terlapor melakukan perbaikan langsung. Jadi awak kan mendorong supaya laporan masyarakat tuh harus diselesaikan langsung. Kalau dapet bisa perbaikannya langsung atau enggak gitu. Nah, Iko setelah dilakukan, misalnya saat Iko proses berlanjut dia melakukan perbaikan, berarti kan selesai cek masalah tuh. Iya, untuk proses perbaikannya lah dilakukan, gitu, tetapi ombudsman masih tetap harus menyelesaikan laporan hingga ada namanya laporan akhir hasil pemeriksaan. Jadi kalua beko yang namanya laporan akhir hasil pemeriksaan yang akan wak sampaikan kalau ditemukan tindak maladministrasinya, ini akan disampaikan ke terlapor. Dan beko awak bisa mengecek saran korektif lebih lanjut kalau itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan enggak ya. Jadi ombudsman tingkat perwakilan bisa memberikan saran korektif, saran untuk diperbaiki. Kalau seandainya yang terlapor tadi tidak melakukan perbaikan, nah itu kan. Nah itu jadi di undang-undang di kecean kalau tidak lakukan perbaikan, maka ini akan dilaporkan ke atasannya. Jadi atasannya itu, kalau atasannya itu ndak dia melakukan perbaikan, maka ombudsman awak, jadi ombudsman perwakilan akan menyerahkan laporan ke ombudsman pusat. Karena Ikoko harus naiknya menjadi laporan yang lebih khusus lah gitu kan. Karena atasannya lah ndak ngikuti gitu kan aturan. Nah disitulah Beko ombudsman pusat akan melakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya, atau baanya supaya mengarajuan yang diminta. Jadi jika mengarajuan A yang diminta atau ada persoalan A yang sehingga nak ngerajuan gitu ya. Nah di situ baru ada rekomendasi. Kalau awak kan saran korektif gitu ya. Kalau di situ di pusat itu masuk ke resolusi monitoring namanya di bagiannya itu kalau di pusat resolusi dan monitoring. Nah di situ Bekonya akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu bisa awak sampaikan sampai ke presiden. Sampai ke presiden. Ya. Untuk diadukan sebuah tindakan. Iya tindakan bisa. Tindakan yang paling tinggi itu kalau kawan-kawan acok menyabui, inyo bisa dinonaktifkan dari jabatannya. Bisa masuk ke jalur hukum enggak? Kalau masuk ke jalur hukum pelapor Beko yang pelapor lah pelapor. Tapi kalau ombudsman lebih ke tindakan BA. Jadi poin itu kan sebenarnya Giko Dayuang. BA birokrasi itu lebih baik karena kan lahirnya ombudsman itu dari reformasi ya. Jadi reformasi birokrasi, perbaikan birokrasi itu menjadi poinnya di ombudsman. Jadi polisi mana ombudsman karena kalau polisi administrasi lah ya. Nah, karena awak tahu kalau misalnya maladministrasi itu ruang yang lebar untuk terjadinya korupsi. Bayangkan Dayuang pai sekolah kini anak Dayuang ditarimo PPDB atau ndak jaleh dia gara-gara zonasi ndak tahu pai lah Dayuang ke sekolah supaya dapet jo tim verifikasi tolong lah nak ambos selean stek. Kan dulu sempat kita itu maladministrasi. Itu maladministrasi. Pungutan yang di luar namanya aturan. Tapi berarti kan itu bisa ditindak secara hukum juga. Bisa. Tapi ombudsman enggak sampai. Nah, kalau secara hukum yang acoknya itu kan kalau ini merugikan negara, itu acok orang menindak secara hukum ataupun individu bisa juga. Tapi banyak kerugian yang berakibat kerugian individu. Ombudsman itu kan sebenarnya kerugian individu yang dialami. Yang jadi awak polisi itu. Polisi kan tuh kerugian individu. Nah kan ruginya secaranya lah datang tidak mendapatkan layanan harus membayar lo lah gitu kan. Layanan tuh itu pungli gitu kan. Nah itu bisa dilaporkan atau ketika Dayuang datang, Dayuang nggak dilayani de orang di sekolah tuh Dayuang mau dekonya orang kampung orang kan nggak cadia gitu kan. Nah nggak dilayani dong. Terus itu bisa dilaporkan karena itu tindak itu bisa dilaporkan ke ombudsman. Atau Dayuang kan kalau Karajoko orang harus ada SOP-nya, standar layanannya harus jale. Kalau penyelenggara layanan kan harus jale standar layanannya. Ternyata ketika Dayuang tipu ndak Allahnya yang Dayuang bisa lihat informasi terkait standar layanan. Itu malah administrasi juga menurut undang-undangnya gitu ya, Undang-Undang 25. Jadi banyak Dayuang atau Dayuang datang. Kiranya Dayuang di katai-katai juga kata-kata yang ndak rancak gitu kan. Itu bisa. Itu malah administrasi. Sana
Jadi selama kau udah banyak terkicau, ada yang pernah ngalamin sama teman sana. Nah yang pasti di sana, kini wak manjalihan, ambo sendiri sih banyak nak tahu tuh tentang ombudsman. Kau udah melapor, orang melapor lo cek wak. Tapi ya saja nanti laporan tuh tadi di jalan ini. Jadi yang tadi tuh tindak maladministrasi, yang contoh-contohnya tadi wak sabuian yo. Ada banyak yang lain diskriminatif gitu jo. Gara-gara ambo padusi dayuang gitu kan, terus datang ke Tampek Dayuang yang kebetulan Dayuang dapat proyek dari pemerintah. Itu Dayuang Calia. Padusi, jadi enggak untuk padusi doh, kok proyeknya untuk laki-laki senior bisa, jadi diskriminasi atau yang acok terjadi itu cek lai kan kawan-kawan awak yang disabilitas yang didiskriminasi gitu kan. Nah, jadi padahal di banyak peraturan awak bicara tentang inklusi gitu kan, tapi ternyata dalam pelaksanaan enggak bisa awak kerajuan yang serupa itu awak diskriminatif gitu. Aduh, ketika kasus masalah disabilitas tadi, ada kasus pegawai negeri. Ya, itu salah satunya yang ditangani ombudsman Dr. Gigi dulu kan. Dr. Gigi. Ya. Itu sebagai contoh. Itu tindakan yang dilakukan ombudsman saat itu apa nih? Di pemeriksaan. Kok sebagai contoh? Diperiksa? Iya, diperiksa. Jadi laporan itu diperiksa gitu kan, diperiksa sehingga karena memang itu di tingkat pusat kan yang dilaporkan, walaupun dilaporkan di bupati, tapi kan awak perlu tuh harus ada informasi atau permintaan penjelasan atau klarifikasi wak ke BKD dan segala macam BKN lah tibonya kalau di pusat dan kementerian. Nah, Kemenpan RB. Maka awak berkoordinasi juga kantor pusat agar kantor pusat yang mau urus di tingkat pusat, awak di tingkat Sumatera Barat karena waktu itu yang dilaporkan bupati yang melakukan penghilangan namanya gitu kan. Nah, di preso bupatinya dipanggil. Dipanggil kemari bupati dan alhamdulillah Pak Bupati datang. Datang Pak Bupati ketika dipanggil itu dan awak preso Pak Bupati hari itu gitu kan. Nah, Pak Bupati menjalehan apa yang terjadi gitu. Nah, ketika penjelasan Pak Bupati itu kan awak sebagai pemereso itu enggak bilang salah Pak masalah di satu awak enggak kecean dong. Tapi ketika awak preso, awak benturkan aturan yang ada, lah jaleh sebenarnya beliau melakukan tindak maladministrasi gitu kan. Yang pertama memang yang tadi tuh diskriminatif terhadap kawan-kawan penyandang disabilitas. Yang berikutnya itu bisa kesalahan prosedur ketika inyo memutui atau menghilangkan nama itu prosedurnya enggak cuy itu kalau menurut undang-undang doh. Jadi ada dua bentuk maladministrasi ketika itu awak temukan untuk kasus yang kawan disabilitas yang di Solok Selatan itu. Aduh cek menarik. Ketika ombudsman melakukan pemeriksaan, menerima pengaduan masyarakat, merasa kan itu menjaga keadilan di dalam masyarakat. Pasti. Karena itu prinsipnya adalah mewujudkan keadilan akses keadilan. Kini buat contoh kasus tadi doyang memakai PT pemerintah untuk proyek, dapat doyang proyek tuh kan doyang kerjasama aja anak lain. Anak lain itu kecewa. Turang mengadu. Tombo kan imbau di ombudsman. Kan imbau di dinas lah dulu. Dinas lah selesai lah itu prosedur itu lah selesai misalnya. Kui ujung-ujung ke ombudsman apa tiba? Karena lapor ke ombudsman tiba dia dipersoalkan. Aduh ndak ombudsman tuh punya peluang nyoka disogok jurang. Misalnya jangan papanya masalah apa dia. Aduh ndak kemungkinan itu. Dan siapa mengawasi ombudsman? Ombudsman punya juga. Jadi pengawas internal untuk satu-satu institusi kan ada namanya inspektorat. Ombudsman punya inspektorat juga gitu ya. Nah, itu bisa lo awak laporkan. Jadi pengaduan-pengaduan bisa awak laporkan juga gitu. Tapi sepanjang 2 balik tahun Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat yang kamu tahu itu menjadi prinsip dasar awak ndak boleh menerima apapun ketika awak menjadi insan ombudsman. Jadi kami kan namanya insan ombudsman. Nggak ada insan ombudsman tidak boleh menerima apapun dari siapapun. Malah untuk dayuang tahu, ambu saya datang untuk Mama Reso, nggak boleh minum di tampe orang tuh doh. Dengar tuh sana dia coba-coba menyogok ombudsman karam sana minum nggak bisa, mangapun kalau sedang Mama Reso tuh sado kami bawa seorang. Minuman kami bawa seorang, makanan kami bawa seorang. Pas waktu jam makan siang nyelataan makan kami pai keluar untuk cari makan seorang. Menjago supaya yang integritas awak sebagai tim pemeriksa laporan ataupun tim ombudsman. Luar biasa. Kini sedang hangi-hangi penerimaan peserta didik. Masalahnya untuk Sumatera Barat kok Unief. Iya, jadi sampai hari ko kalau wak caliak ko bagian pemeriksaan laporan. Jadi ada bagian penerimaan laporan di bawah, di lantai bawah tuh. Itu biasanya ikulah banyak laporannya gitu ya. Jadi soal awak tuh pertama kalau kami mencaliak
awak punya kebijakan yang baik, tapi kebijakan kok tidak disosialisasikan secara optimal, sehingga orang tidak tahu. Itu cie. Yang kedua, ketika kebijakan yang baik itu kalau tidak diikuti jo perencanaan yang baik untuk mengimplementasikannya, pasti banyak hal-hal yang akan terjadi. Gitu. Nah, awak kini menggunakan sistem online. Nah, awak merencanakan sistem online kok bisa berjalan dengan baik, kan itu menjadi bagian yang terpenting, Kak Dayuang. Nah, kami mencari dari hasil pengawasan, karena Ombudsman membuat tim pengawasan. Nah, ada tim khusus dah itu. Di Ombudsman kan makanya malah Ombudsman buka posko. Dah yang kita cari. Iya, saya lihat tadi, kemarin saya ramai orang mengadu tadi. Jadi karena Ombudsman buka posko. Ya jadi Ombudsman sebagai tambahannya, Ombudsman tuh akan membuka posko untuk momen-momen tertentu. Misal tadi untuk PPDB, kepegawaian, pegawai negeri. Penerimaan pegawai negeri. Terus yang cek lain COVID tuh kami kan buka posko juga gitu kan. Beko COVID ambo tanya gitu. Ada bansos sebagai kampanye di sekolah. Terus COVID kami buka posko juga. Jadi itu tuh dibuka poskonya gitu kan, dan Iko menjadi bagian yang terpenting di awak bersama-sama. Kalau misalnya yang tadi rencana tadi awak lihat tadi karena rencananya gitu terkait jo penggunaan cara-cara online tuh ternyata di situ awak mengalami persoalan besar gitu ya. Apalagi awak baru mengimplementasikan khususnya Sumatera Barat mengimplementasikan undang-undang permen tahun 2009 balik patang nomor ampe tentang penerimaan peserta didik baru. 5 zonasi menjadi bagian yang harus menjadi perhatian awak. Sumatera Barat baru kini akan melaksanakan secara optimal gitu ya. Dan ternyata cara daring kok Iko menjadi persoalan yang sangat besar. Berarti ada masalah yang muncul. Banyak masalah sampai kan awak di ketika Iko tahap pemeriksaan dari Ombudsman ini. Kalau Iko kan pengawasan. Beberapa laporan sudah mulai tuh sebagai pengawasan ya. Kalau Iko kan pengawasan, kalau pemeriksaan tuh kalau ada laporan. Nah, tapi dari hasil pengawasan biasanya awak kan selalu menyarankan untuk diperbaiki gitu. Nah, jadi kalau misalnya di pemeriksaan tuh di pengawasan tuh awak menyampaikan beberapa saran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lakukan perbaikan. Salah satunya itu adalah memperpanjang masa pendaftaran tuh, karena memang di tahap awal tuh kan awak gagal ya menggunakan. Tapi sistemnya pelon enggak? Kalau seandainya diperpanjang mana tapi sistemnya nggak dipelon itu kacau juga nih. Ya kan artinya kalau mekanismenya kan mereka perbaiki dengan meningkatkan kualitas online-nya gitu kan. Gitu. Kualitas jaringannya diperbaikilah satunya gitu kan. Walaupun tetap di beberapa hari terakhir tuh kami tetap menerima WA di media-media sosial, kami ada banyak laporan terkait sulit masuk. Tapi ya kami kan bisa menjalehan kalau misalnya awak sedang antri, tentu bagi giliran yang masuk. Itu tuh logikanya kan, kan sama aja tuh Dek Dayuang tuh. Tetap aja antri itu masuknya cie jo, tapi kecepatan masuknya itu yang menjadi catatan awak. Tapi kan masyarakat takut sebenarnya karena yang kondisi sepueko gitu. Mudah-mudahan lah bisa diperbaiki kemukona. Tapi ada lain terkait dengan patang sebetulnya masalah kok cukup angin dan itu masuk jadi bahan otak orang tadi menawi. Bansos dari COVID tadi ini, peranan Ombudsman petang. Ombudsman ada banyak tuh kalau yang dilakukan. Salah satu tadi yang sebuah keciaan Ombudsman tuh membuka posko pengaduan daring. Jadi yang sifatnya nasional tuh Dayuang gitu kan, dan tidak kali kok kan orang bisa datang gini karena awalnya normal kan. Kalau dulu kan orang nggak bisa datang gitu kan. Maka awak membukanya secara online atau daring. Nah, itu mereka mengisi Google Form melaporkan ke Ombudsman. Untuk Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat tuh termasuk laporannya itu nomor 2 terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta. Setelah DKI Jakarta itu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Awak sampai tanggal 31 patang itu ada 151 laporan. Dari 151 kami kan ada 5 substansi tuh yang bisa dilaporkan ke pelaporan dari posko. Satu terkait bansos, yang kedua terkait dengan substansi kesehatan, yang ketiga itu transportasi.
administrasi, yang keempat keamanan, dan yang kelima keuangan. Jadi ada 5 hal yang bisa dilaporkan terkait COVID. Yang paling banyak tuh mana bansos. Yo BST, bantuan sosial tunai kok gitu kan. Karena orang banyak pikir kok kalau masih sana apa tuh repek sadonya tuh aja. Nah itu yang jadi banyak laporan yang terjadi tuh soal data salah satu. Data. Soal data. Soal sia orang yang menerima dan sia yang tidak menerima. Iya, layak soal bilo penerimaannya. Iya. Soal orang mendapatkan informasi atau tidak terkait ketika inyo namanya cara awak bisa mendapatkan itu informasinya, masyarakat banyak yang tidak tahu. Iya. Itu yang menjadi catatan-catatan penting awak ketika bansos. Nah, itu sudah awak lakukan tindakan-tindakan dari Ombudsman dengan pelaporan-pelaporan tadi itu. Dari 151 tuh lah lebih saparo tuh lah olah selesai. Tapi catatan karena Iko menggunakan Google Form gitu ya, maka yang terjadi itu orang. Jadi kalau Ombudsman tuh kan tidak bisa menerima laporan identitasnya tidak jalan, nomor kontaknya jalan. Nah Iko nyelataannya nomor kontak tapi nomor kontaknya tidak bisa dihubungi dong. Oh, itu kacau mah. Nah karena kan Iko kan laporan. Kalau itu kan berarti tidak perlu ditindak. Kalau itu tuh tidak ditindaklanjuti. Kan, jadi ada dari 151 itu ada sekitar 30-an laporan itu tidak bisa tindak lanjuti. Nah di sana kalau banyak tahu tuh sebenarnya apa yang bisa dibantu sama Ombudsman terhadap masyarakat. Termasuk tadi kalau memang sana butuh, kalau lapor jale-jale identitas awak, nomor HP awak ngehubungi Ombudsman. Itu nah Uni. Iya. Nomor kontak, alamat, tuh. Uni terakhir apa harapan Uni terhadap masyarakat dan supaya sinergi antara Ombudsman dengan yang lain bisa kerja. Layanan publik itu kan bansos PPDB sederhana dayuang. Ada banyak ratusan layanan publik. Malah kalau diidentifikasi ada yang mengecekan ada ribuan penyelenggaraan layanan publik di Indonesia gitu. Nah, tentu awak harus sama-sama karena memang awak diminta berpartisipasi di negara untuk melakukan pengawasan, maka sadu awak punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Karena tidak seorang pun awak yang bebas dari penyelenggaraan layanan publik. Dari mulai awak kalaya sampai awak ke meninggal itu relasi waktu ke penyelenggara layanan publik. Pasti itu, Pak. Iya. Jadi urusan kami itu mulai orang dalam kandungan sampai orang meninggal. Itu tuh urusan kami. Rumah sakit kan layanan publik ya. Rumah sakit, jalan raya, pasar raya gitu kan. Punya sadu yang anggarannya itu dari anggaran negara tuh wajib awak awasi sama-sama tuh gitu. Nah, jadi kami tentu dari waktu ke waktu selalu mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Lakukan pengawasan, terus masyarakat boleh untuk menyampaikan keluhannya gitu ya, dan melaporkan gitu. Jadi awasi, terus tegur. Jadi ditegur gitu kan, dan lapor. Karena perilaku melapor itu adalah perilaku yang sangat baik sekali. Karena yang tadi tuh cita-cita awak kan adalah reformasi birokrasi itu Nio mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan masyarakat mendapatkan akses keadilan untuk sado proses birokrasi itu. Karena cita-cita negara awak kan kesejahteraan. Nah, birokrasi yang baik itu akan bermuara ke kesejahteraan masyarakat. Sana agak banyak manuang yang tagia mal ariko sana. Kenapa? Wajar Uniam Boko jadi kepala di Siko. Cerdas bana, mengicik panjang tahu sehingga tapi bingung-bingung. Mudah-mudahan lah. Selesai Uniko amboleh dikit. Amin. Nah, jadi yang pasti sana kalau yang tadi boleh dilaporkan, tapi lakukan dulu teguran. Nah, nih, misalnya kayak Serpo Yuang kini, terima proyek dari pemerintah yang melibatkan berapa orang yang tidak punya, harus mengecek dulu ke Yuang. Kalau tidak ada tindakan, baru melapor ke Ombudsman. Yang penting Ombudsman berusaha untuk memperbaiki. Ya, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dalam rangka yang tadi itu perbaikan birokrasi yang betul-betul melayani gitu ya. Karena memang standar layanan publik itu menjadi bagian yang terpenting yang masyarakat harus mendapatkannya. Jadi, Uni kama kira-kira kalau di samping ke kantor, kini kantornya lah di Sawahan. Di Sawahan nomor berapa? 58. Sawahan nomor 58 di Padang, di sana untuk wilayah Sumatera Barat. Kalau ke email, channel YouTube ada? Ada, YouTube ada, Facebook IG ada, Facebook ada. Kalau IG-nya apa? Udah banyak capek IG-nya. Kalau IG-nya Ombudsman apa? Ombudsman RI _Sumbar ya.
Ombudsman RI Sumbar _123 137 Ombudsman RI _Sumbar 137. Nah, tapi itu pasti akan ditindaklanjuti kalau cukup data-data yang diberikan ini. Ya. Kalaupun misalnya alun cukui lah, beku kan direspon. Jadi tetap direspon, apapun direspon. Tapi memang meresponnya itu di jam kerja. Iyalah, nanti lah kalau ada yang terakhir nak disampaikan sana-sana. Iya, yang pas itu kan awak, yang tadi itu yang awak sampaikan bahwa awak sadonya bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan layanan publik. Karenanya balik awak kecean, mari awak awasi, awak tegur dan lapor ke ombudsman bila keluhan awak tidak mendapatkan perbaikan dari penyelenggara layanan publik. Jangan takut-takut melapor, karena melapor tuh baik, pemberani, dan iko menjadi mandat awak sebagai warga negara. Mantap, karena iko pemberani sana. Terakhir pertanyaan yang cek kau ni ya. Ada ndak pernah uni mendapat laporan dari masyarakat yang melibatkan pejabat? Sudah tuh nih lo yang dikatain di pejabat kok. Ada ndak? Sampai kini alhamdulillah lo nedoain karena memang kan pejabat kan ini punya etika gitu ya. Nah, tapi memang namanya kalau itu terjadi itu bisa bertindak lebih lanjut loh Lena. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Betul cek nih, pejabat itu yang punya etika loh. Mudah-mudahannya bisa beretika baik gitu ya. Karena kan mereka pun harus tahu sebenarnya ombudsman bakal iko dalam wewenangnya gitu ya, tidak akan melebihi wewenangnya gitu. Nah, sehingga dan tujuannya itu adalah perbaikan. Perbaikanku adalah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan. Mantap. Sana luar biasa bincang-bincang kita sampai Yuansa teman-teman, ternyata ombudsman tuh persoalannya ndak serumit dan pikiran Yuan tadi karena banyak masyarakat tahunya ombudsman dilaporkan ke ombudsman turun lah ketakutan. Ternyata banyak harus ada aturan-aturan yang jalelo uraman di kaduan, apa masalah di kaduan, itu penting di sana. Itu saja nih. Makasih banyak. Sama-sama dah ya watibo ke ombudsman. Alhamdulillah, mau kantor pertama kali. Lah sana Unief, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, lah masuk kapot bungo. Suatu yang lain deh, lah. Cik 2 3 lah, habis sana, lah, no, lebih.